Aglonema adalah tanaman hias berdaun yang memiliki karakter penampilan dan penumbuhan tertentu. Dengan mengenali karakter aglonema yang bagus, yang dikoleksi dan cara tumbuhnya, maka pembentukan sosok kompak sekaligus prima bakal terwujud. Tentunya makna kata dibentuk membawa konsekuensi yang sangat panjang. Artinya penampilan sempurna itu bukan tercipta secara instan, tapi melewati berbagai tahapan panjang. Hampir 90% pembudidaya tanaman hias menggunakan sekam padi sebagai bahan penyusun media tanam. Kandungan yang terdapat pada sekam padi sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Di antaranya adalah silika, kalsium, fero, kalium, magnesium, mangan, dan cuprum. Sebagai media tanam, sekam padi memiliki banyak manfaat, yaitu menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas tinggi dan ringan, memacu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman. Selain itu, sekam padi berfungsi untuk mengatur pH tanah pada kondisi tertentu dan mempertahankan kelembapan. Selain sekam padi, kita juga bisa menambahkan beberapa media tanam penunjang lainnya, di antaranya sekam bakar, kokopit, andam, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah dengan memasukkan kompos sebagai penyuplai unsur hara bagi tanaman. Kompos bisa kita dapatkan dari rumput-rumputan dan daun-daunan di sekitar halaman rumah kita. Baik, kali ini kita akan coba untuk membuat fermentasi sekam. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sekam mentah sebanyak 10 bagian, kemudian kokopit sebanyak 1 bagian. Untuk mikroba kita memakai M4 dan menggunakan air. Langkah pertama adalah kita mengaduk antara sekam mentah dengan kokopit sehingga menjadi satu kesatuan yang bersifat homogen. Ya, ini adalah hasil ya setelah kita aduk antara sekam mentah dan kokopitnya. Kenapa kita gunakan kokopit? Dikarenakan kokopit itu punya fungsi untuk menyerap atau mempertahankan air ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan sekam mentah saja, maka sekam ini walaupun sudah disiram air, maka dia akan cepat sekali mengering kembali. Jadi dengan adanya kokopit ini akan mempertahankan kelembabannya. Langkah berikutnya adalah mencampurkan E4 dengan air. Maka kita akan campurkan E4 ini ke dalam air. Ini menggunakan dosis yang kira-kira saja ya. Kemudian kita aduk sehingga cairannya semakin menyatu ya. Bisa kita tambahkan molase atau gula sedikit. Lalu cairan ini kita siramkan ya ke sekitaran media. Lalu kita mengadukkan kembali ya, sehingga air ini bisa terikat di medianya. Kalau dirasa masih terlalu kering, kita bisa menambahkan air kembali. Intinya kita harus mendapatkan kelembaban ya dari sekam ini. Kalau sudah kita mendapatkan komposisi sekam mentah dan kokopit yang sudah tercampur, kemudian kita juga mendapatkan kelembaban ya seperti ini. Lalu kita akan simpan di dalam plastik atau di dalam ember atau bak selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ini yang sudah kita masukkan ke dalam bak ya atau ember, lalu kita tutup ya secara anaerob, kita fermentasi kurang lebih 1 bulan. Dan ini adalah hasil dari fermentasi. Kebetulan kita sudah ada media sekam mentah yang sudah kita fermentasi selama lebih dari 1 bulan. Nah, ini adalah penampakan hasilnya. Medianya sudah sedikit lapuk ya, sudah terfermentasi. Dia sudah juga ada kandungan kokopitnya ya.
Ya, media ini sudah dingin karena sudah melewati proses fermentasi sehingga tidak ada lagi kenaikan suhu. Berikutnya, media ini merupakan media dasar ya, karena kita bisa memix atau mencampurkan dengan media-media lain. Di antaranya adalah akar pakis ya, akar pakis, kemudian pasir malang ya, kemudian ada sekam bakar, di sini ada andam juga, kemudian kokopit, dan ada kompos di sini ya. Ini kompos dari rumput-rumputan. Kemudian kita ada dolomit untuk menetralkan pH. Kita bisa memainkan racikannya dari beberapa bahan ini ya. Bahan-bahan ini kebanyakan kita bisa dapatkan di toko-toko pertanian. Kalau ini kita bisa bikin sendiri karena murah dan mudah ya, seperti itu. Secara sederhana, ketika musim hujan kita bisa menggunakan media sekam fermentasi, kemudian kita campur dengan kompos yang berbahan dasar dari rumput-rumputan. Dikarenakan ketika musim hujan kita membutuhkan media tanam yang mempunyai porositas yang tinggi sehingga media tidak gampang busuk. Ini adalah aglonema Dut Anjamani yang kita gunakan media hanya menggunakan sekam mentah fermentasi dan penambahan kokopit. Kurang lebih 1 bulan kita tidak melakukan metode sungkup ya. Kita coba bongkar untuk melihat perkembangan akarnya. Ya, bisa kita lihat ini medianya hanya sekam mentah aja ya. Ini ya, akarnya putih-putih, segar dia. Nah, ini saja sudah cukup ya. Tentu saja media sekam mentah ini sangatlah miskin akan unsur hara. Jadi untuk menunjang unsur hara kita bisa menambahkan dengan media kompos ini, atau kita bisa menambahkan atau menyiramkan dengan pupuk organik maupun pupuk kimia yang sifatnya fast release.